Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membuat tutorial tentang penggunaan aplikasi Testit. Jadi aplikasi Testit bisa diakses di halaman testit.unip.ac.id. Jadi ini aplikasi yang digunakan untuk merekam aktivitas dari pelaksanaan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Untuk pengguna dan sandinya telah dibagikan pada program studi masing-masing, dan secara defaultnya itu menggunakan 4 digit kode NPM dari program studi. Contohnya dengan password yang sudah diberikan pada saat surat yang diberikan kepada masing-masing prodi melalui LPTIK. Atau jika program studi dan operator belum menerima password, bisa langsung datang ke LPTIK untuk meminta username dan password login ke dalam aplikasi Testit. Jika sudah diisikan username dan password, kita klik login. Aplikasi ini hanya bisa diakses melalui jaringan Universitas Bengkulu. Jadi di halaman dashboard akan ditampilkan mahasiswa yang lulus. Ini adalah mahasiswa yang sudah terdaftar di Wisuda Online. Jadi aplikasi ini terintegrasi dengan Wisuda Online. Kemudian mahasiswa aktif yang terdaftar di SIAKAD dengan status aktif, dan yang terdaftar di aplikasi Testit yang berwarna oranye ini artinya yang mahasiswa yang sudah pernah diinputkan di aplikasi, dan yang merah adalah mahasiswa yang belum mengajukan judul. Jadi ini adalah mahasiswa yang statusnya aktif untuk 4 angkatan terakhir tapi belum terinput datanya di aplikasi Testit. Jadi untuk program studi yang baru pertama kali menggunakan Testit, jadi bisa jadi ada mahasiswa yang sudah dalam proses mengajukan judul namun di sini belum terdata. Untuk mahasiswa yang akan mengajukan judul nanti akan kita proses, bisa kita buka di data seminar. Di sini masih kosong dan kita klik tambah. Nah, jadi di sini ada jenis seminar, proposal skripsi, seminar hasil, dan sidang. Nah, jenis seminar ini disesuaikan dengan program studi masing-masing sesuai jenjangnya. Untuk D3 S1, untuk S2 nanti ada tesis, dan S3 nanti ada disertasi. Jadi karena ini login menggunakan akun program studi S1, maka jenisnya adalah proposal, seminar hasil, dan sidang skripsi. Nah, kita simulasikan ada mahasiswa yang akan mengajukan proposal. Jadi kita pilih proposal. Perdana atau mengulang, maksudnya di sini ini adalah ajuan pertama atau memang sudah pernah mengajukan sebelumnya dan harus mengulang karena suatu hal. Jadi kalau ini masih perdana, kita pilih perdana. Kemudian di sini ada NPM mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa yang datang ke prodi untuk melakukan pendaftaran proposal dan sudah diagendakan pelaksanaannya, nanti kita masukkan NPM-nya di sini. Nah, jadi sistem akan mencari nama yang untuk mahasiswa bersangkutan berbasis pada data sistem informasi akademik atau SIAKAD. Nah, jadi di sini ada kita ketikkan NPM saja, nanti namanya akan muncul. Atau cara kedua, kita bisa klik tombol cari, nanti kita ketikkan nama mahasiswanya di sini. Misalnya kita tekan klik cari, nanti akan ada pilihan namanya, kita klik aksi pilih. Ya. Kemudian kita tentukan tanggalnya, kapan mahasiswa bersangkutan akan seminar. Kemudian kita klik di bagian select time, pilih waktunya. Kita pilih misalnya jam 8. Jadi diklik saja. Kemudian setelah itu kita ketik juga tempat seminarnya. Misalnya bertempat di GB5 misalnya. Nah, di sini kita ketikkan judulnya. Untuk Bapak Ibu operator,
kami sarankan untuk mengetikkan ulang judul skripsinya. Walaupun nanti harus kopas dari media lain, itu kami harapkan klik kanan dulu baru nanti tempel sebagai tag biasa. Kenapa? Karena kecenderungan nanti kalau kita langsung menyalin dan langsung Ctrl V saja di sini, format-format dari tempat kita menyalin yang lama itu akan ikut semua di sini, sehingga nanti akan membuat format judulnya berantakan. Jadi ada alangkah baiknya diketik saja di sini, atau kalau harus di copy nanti pastenya itu menggunakan Ctrl Shift V, atau klik kanan pilih paste as plain text gitu ya. Jadi di sini saya simulasikan untuk mengetikkan judul. Sebagai contoh misalnya Nah, jadi ini ada contohnya. Kalau misalnya harus dibuat italik atau miring, bisa kita pilih di sini italik atau Ctrl I. Di sini juga kita bisa buat italik atau Ctrl I ya. Atau kalau harus ditebalkan juga nanti bisa ditebalkan, ada bold di sini atau underline dan lain sebagainya. Atau juga bisa untuk superscript ya. Mungkin di jurusan-jurusan yang menggunakan seperti oksigen ya, O2, duanya kecil di bawah, jadi bisa menggunakan subscript. Kemudian di sini ada kata kunci. Kata kunci di sini sama seperti kata kunci pada jurnal. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan judul. Contoh misalnya algoritmanya kita tuliskan di sini, atau studi kasusnya kita tuliskan di sini. Misalnya fuzzy gitu. Atau SAW metodenya, kemudian atau bisa juga bantuan gitu. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan judul dari ajuan tugas akhirnya. Kenapa kita perlu mengetikkan ini? Supaya nanti membantu program studi untuk melakukan tracking terhadap kata kunci mana yang paling sering digunakan pada setiap ajuan tugas akhir, sehingga nanti bisa membuat rekomendasi atau menyusun prioritas ataupun yang lain sebagainya. Sehingga penting bagi Bapak Ibu operator nanti untuk mengetikkan kata kuncinya terlebih dahulu. Sebelum saya simpan, di sini ada tombol riwayat. Tombol riwayat ini maksudnya nanti akan dimunculkan riwayat dari daftar seminar yang pernah diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jadi misalnya nanti kalau dia sudah proposal skripsi, untuk ke seminar hasil nanti kita tinggal klik di riwayatnya saja, otomatis judulnya nanti akan muncul. Nanti kita akan simulasikan setelah proses ini. Jika ini sudah selesai, kita klik simpan. Nah, data berhasil ditambahkan, sudah ada. Nah, hal yang perlu Bapak Ibu lakukan berikutnya adalah kita tambahkan dosennya ya. Jadi kalau sudah proposal, otomatis kan sudah ditambahkan siapa saja dosen-dosennya. Jadi di sini kita bisa klik daftar dosen. Kita pilih semuanya yang memang harus ditunjuk. Misalnya saya pilih satu. Cara memilih dosen ada dua juga, bisa mengetikkan NIP-nya ya, kemudian klik cek. Atau kalau NIP-nya tidak asal-asalan, nanti dia tidak ditemukan NIP-nya. Jadi kita pilih, masukkan NIP, cek, kemudian akan keluar namanya. Ini akan ngambil dari data si akad. Kemudian bisa juga klik daftar dosen. Nah, di sini akan dimunculkan dosen-dosen yang ada pada fakultas yang sama. Nah, jadi nanti kalau ternyata dosen yang harus menguji itu berada pada fakultas yang berbeda, nanti silakan diketikkan NIP-nya saja. Karena yang ada di daftar ini adalah yang ada di fakultas yang sama. Kemudian di sini mengikuti home base dari dosen yang bersangkutan. Nah, yang harus kita pilih adalah tugasnya.
dia sebagai apa, pembimbing, pendamping, ketua penguji, atau penguji. Nah, banyak program studi punya cara berbeda dalam proposal skripsi. Ada yang semua dosen bertindak sebagai penguji proposal. Nanti kalau lulus, baru diberikan pembimbing dan pembimbing pendamping dan pembimbing utamanya. Jadi nanti ini bisa disesuaikan penyebutannya itu pada program studi masing-masing. Misalnya ini penguji saja. Nah, kalau memang mahasiswa yang bersangkutan harus diuji oleh banyak dosen, ya silakan dimasukin semuanya dosen yang bersangkutan. Dipilih jadi sebagai penguji semua. Atau kalau misalnya nanti dia sebagai pembimbing, ya, sebagai pembimbing, misalnya saya pilih contohnya, nanti di sini pilih pembimbing sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping. Jadi kita tinggal memilih saja. Nah, kalau pembimbing utama sudah digunakan, maka otomatis tidak tersedia lagi di pilihannya ya, tinggal pembimbing pendamping lagi. Nah, kalau penguji memang sengaja kita buka karena beberapa program studi itu memiliki proporsi jumlah penguji yang berbeda-beda. Nah, jika sudah selesai kita bisa kembali lagi ke sini. Nah, otomatis di sini akan terisi pembimbingnya siapa, pengujinya juga siapa. Hal berikut yang kita kerjakan adalah kita bisa mencetak dokumen. Yang sudah tersedia adalah undangan, kita cetak undangan. Nah, ini otomatis sudah dibuatkan undangan untuk dosen yang dipilih sebagai penguji ataupun sebagai pembimbing. Termasuk judul-judulnya juga sudah disiapkan oleh sistem, tempat tanggalnya juga, kemudian hal-hal lainnya, termasuk kopnya juga sudah. Nah, baru kita cetak dengan cara tekan Ctrl P atau Ctrl P. Nah, ini akan sesuai satu lembar untuk satu dosen. Nanti bisa kita cetak langsung. Ya, dipilih printernya, kemudian dicetak. Kemudian kita close. Di sini ada berita acara. Nah, berita acara ini kami sesuaikan pada program studi yang umumnya. Jika memang ada perbedaan di program studi masing-masing, nanti bisa disesuaikan aja secara manual. Di sini juga ada form penulisan tugas akhir, ya, yang khusus untuk tugas akhir. Nanti ada menu bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengeditnya. Nah, sekarang kalau sudah, ini saya akan tambahkan lagi, kita simulasikan mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai proposal dan akan melaksanakan seminar berikutnya, yaitu seminar hasil. Nah, di sini kita ketikkan lagi NPM-nya. Nah, kita klik riwayat. Nah, otomatis proposal skripsinya itu sudah ada, ya, yang riwayat sebelumnya. Jadi kita tinggal bisa pilih saja langsung, klik. Nah, kemudian otomatis judulnya juga akan masuk ke sini, ya. Nah, di sini kata kuncinya kalau memang terjadi perubahan bisa dirubah lagi, ya. Kemudian di sini pembimbing dan pengujinya akan dimunculkan karena dimungkinkan nanti pembimbing dan pengujinya itu berbeda, ya. Karena ada suatu hal pengujinya berhalangan atau pembimbing berhalangan kemudian digantikan dengan yang baru. Nah, tapi kalau memang ternyata pada jenjang berikutnya, pada tahap berikutnya masih sama, ini bisa diklik saja langsung, pembimbing sama dan penguji juga sama. Jadi nanti operator tidak perlu mengetikkan lagi, memilih lagi pembimbing dan pengujinya. Nah, di sini kita pilih jam, ya, untuk seminar hasilnya, ya. Kemudian tempatnya juga, misalnya dekanat, ya, misalnya. Kemudian di sini kita pilih masih yang sama tadi, ya, misalnya 3, kita simpan. Nah, di sini otomatis akan terpilih dosen pembimbing dan pengujinya yang sama. Jadi operator tidak perlu lagi menambahkan dosen karena dia sudah disamakan dengan data-data sebelumnya, gitu. Kecuali kalau ada perubahan bisa dirubah. Kemudian di sini kita bisa monitoring data aktivitas dosen. Jadi kelihatan dosen ini sudah menguji berapa kali jumlahnya, kemudian membimbing berapa kali, ini jumlahnya juga. Dan ini nanti bisa diklik. Nah, kelihatan nanti dia sudah membimbing siapa aja.
Nah, ini juga bisa diklik nanti seluruhan atau membimbing saja atau menguji saja. Kemudian di sini ada kalender seminar ya. Nah, kalender seminar ini untuk prodi, jadi bisa dilihat ada siapa saja yang akan seminar pada kurun waktu tertentu. Jadi ini di bulan Maret sudah ada 2 agenda. Nanti kalau terisi semua, kalau sudah diisi datanya sini kalendernya akan terisi semua. Berikutnya ada laporan, di sini ada rekap judul skripsi. Di sini versi 1, rekap judul skripsinya. Kemudian ini per mahasiswa, berarti bisa dicetak nanti, bisa diekspor ke Excel, bisa juga langsung dicetak PDF ataupun langsung dicetak ke printer. Kemudian ada lagi rekap kata kunci. Nah, ini kata kunci yang dibuat. Saya Fazi SAW bantuan, sudah ada 2 kata kunci. Dan rekap membimbing menguji di sini bisa dilihat untuk dosen yang bersangkutan itu sudah menguji dan membimbing siapa saja. Jadi nanti bisa difilter per dosennya, bisa difilter sebagai tugas apa, sebagai seminar jenjang yang mana, apakah proposal, seminar hasil atau sidang, dari tanggal kapan sampai tanggal kapan, nanti bisa difilter dan bisa dicetak. Dan ini bisa diekspor ke Excel kalau dibutuhkan, misalnya untuk akreditasi dan lain sebagainya. Nah, ini datanya bisa diolah lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ini ada daftar mahasiswa belum skripsi. Nah, ini artinya mahasiswa yang dalam angkatan ini dia belum terdaftar di dalam aplikasi. Jadi di limit memang sampai angkatan, kalau sekarang tahun 2020 angkatannya 2016. Nanti ketika 2021 angkatannya ini maksimalnya 2017. Jadi kita bisa klik di sini. Kita bisa klik di sini. Nah, data ini adalah data mahasiswa yang statusnya masih aktif di Siakat tapi belum terdaftar di aplikasi ini. Nah, ada mungkin beberapa mahasiswa yang memang sudah tidak kuliah lagi tapi masih aktif. Nah, inilah mungkin butuh bantuan Bapak Ibu sekalian juga untuk memonitoring mahasiswa-mahasiswa yang sudah tidak ada lagi di prodinya tapi masih berstatus aktif di Siakat, itu untuk segera bisa dilaporkan di update datanya supaya nanti data kita menjadi valid. Berikutnya ada pengaturan. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu menuliskan format suratnya. Setiap prodi atau fakultas kan punya kode suratnya yang masing-masing. Di sini jurusan dituliskan jika ada. Nanti akan mempengaruhi bentuk dari kop kita. Sehingga kalau ada jurusan nanti di bawah prodi ada juga jurusannya apa. Nah, di sini jabatan penandatangan yang ada pada surat undangan dan surat-surat lainnya, dan siapa nama pejabatnya dan NIP-nya, juga jabatan tantangan fakultas nanti siapa jabatannya. Nah, di sini misalnya dekan, kemudian di sini namanya, mungkin nanti di sini NIP-nya bisa ditulis NIP-nya. Kemudian ini alamat juga akan berpengaruh pada kop. Dan di sini adalah tabel penulisan tugas akhir. Nah, di sini kami buat general saja untuk prodi-prodi yang mempunyai tabel penilaian penugasan dan tabel nilai ujian. Jadi nanti bisa kalau persentasenya berbeda bisa diedit sendiri di sini. Atau kalau misalnya sama langsung dipakai aja. Atau kalau misalnya punya format yang lain nanti ini silakan bisa dihapus. Nanti dibuat sendiri tabel Bapak Ibu seperti apa bentuknya. Ya. Nanti di sini bisa kita buat tabelnya gimana. Ya, nanti akan menyesuaikan dengan format Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nanti kalau sudah nanti kita klik simpan di sini, otomatis datanya akan tersimpan. Berikutnya di sini juga ada halaman ubah password ya. Silakan Bapak Ibu masukkan password lamanya dan kemudian nanti ketikkan password baru dan ubah password. Nah, karena password yang diberikan oleh LPTK itu masih password yang default. Jadi mohon diganti dan disesuaikan dengan passwordnya masing-masing. Baiklah, itu saja untuk tutorial kita. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengoperasikan aplikasi Testit ini, dan mohon kerjasamanya untuk membantu universitas melengkapi berbagai macam data-data yang diperlukan. Karena dengan aplikasi Testit ini kita akan sangat mudah untuk memonitoring
progres dan proses dari mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.